Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di kelasnya Pak Eden. Namun, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak jika berkerumun, agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan langsung memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada pembelajaran kali ini, dimaksudkan kalian mampu memahami cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan bagaimana ia melindungi diri. Selanjutnya, kalian mampu memahami cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, serta kalian mampu memahami cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dan melindungi diri dari pemangsanya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memasuki materinya. Nah, anak-anakku sekalian, penyesuaian diri makhluk hidup ini tentunya terjadi pada setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, penyesuaian diri akan selalu dilakukan setiap makhluk hidup dalam merespon suatu keadaan. Tentunya hal ini menjadi satu strategi yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup, ya. Setiap makhluk hidup memiliki caranya masing-masing dalam beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan jenis, bentuk, fungsi, serta tingkah laku yang dimilikinya. Adaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, coba kalian perhatikan materi selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Di sini sudah nampak ada 5 gambar tentang tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada jenis tumbuhan hidrofit, ada jenis tumbuhan xeropit, ada jenis tumbuhan higrofit, halofit, dan lingkungan yang miskin nitrogen. Kita akan bahas satu persatu, yaitu jenis tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan ini dapat hidup di lingkungan air, maka disebut dengan tumbuhan hidrofit. Ini contohnya adalah bunga teratai. Ini memiliki daun yang lebar, berfungsi untuk mempercepat penguapan. Selain itu juga agar dapat mengapung di permukaan air. Daun teratai ini berlapis lilin, gunanya untuk mencegah pembusukan pada daun. Kemudian eceng gondok, ya. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga atau menggembung di bagian pangkal daunnya. Ini berfungsi untuk membantu mengapung di air. Akarnya lebat, ini untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang kedua adalah jenis tanaman yang tumbuh di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan kering memiliki sedikit air ini disebut dengan xeropit. Contohnya kaktus dan pohon kurma. Nah, permukaan batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air, ya. Daunnya termodifikasi menjadi duri. Ini
maksudnya atau fungsinya untuk mengurangi penguapan. Selain itu, akarnya juga sangat panjang untuk mencari sumber air. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab ini disebut dengan higrofit. Contoh tanaman higrofit diantaranya paku dan begonia. Ya. Nah, karena hidup di tempat yang lembab, maka penguapan terjadi dengan lambat. Maka dari itu, air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata air. Kemudian kita lanjut jenis tumbuhan yang tumbuh di lingkungan berkadar garam tinggi. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut dengan halofit. Contohnya lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Untuk tanaman ini contohnya adalah tanaman bakau. Nah, dengan ciri-ciri memiliki akar napas yang tumbuh ke permukaan tanah, memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur. Selanjutnya, bagian bawah daun bakau ini memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan gas. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan mencerna sumber nitrogen. Ini salah satunya adalah kantung semak. Untuk materi selanjutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri. Kita simak ya. Nah, selain untuk menyesuaikan diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Ini sangat menarik sekali, beberapa tumbuhan dengan ciri-ciri tertentu untuk menjaga dirinya dari pemangsa. Di antaranya memiliki duri, memiliki daun tajam, menghasilkan racun, menghasilkan getah, dan memiliki rambut halus. Kita coba perhatikan yang ini, memiliki duri. Nah, selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Misalnya, bunga mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian ini. Mungkin kalian sudah pada kenal semua pohon salak, bunga mawar, dan durian. Selanjutnya, memiliki daun tajam. Daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya untuk tumbuhan ini ada nanas, lidah buaya, dan juga kaktus. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang menghasilkan racun ya. Ini adaptasi melindungi diri dengan menghasilkan racun. Contohnya adalah jarak dan kecubung. Efek yang ditimbulkan jika mengkonsumsi tumbuhan ini antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut kaku, dan halusinasi. Selanjutnya, menghasilkan getah. Getah yang dihasilkan oleh tumbuhan ini dapat melindungi tumbuhan dari pemangsa dengan cara getah tersebut akan menempel pada bagian tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut akan sulit bergerak. Contohnya sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka. Selanjutnya, memiliki rambut halus ya. Salah satu fungsi rambut halus sebagai alat untuk melindungi diri dari tumbuhan ini adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Nah, tumbuhan yang memiliki perlindungan seperti ini diantaranya bambu, jagung, dan tebu. Kemudian, materi selanjutnya cara hewan menyesuaikan diri. Nah, secara umum tujuan hewan untuk penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidupnya. Namun, secara khusus tujuan penyesuaian diri pada hewan itu
Ada 3 ya. Yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas. Adaptasinya atau penyesuaian dirinya terhadap lingkungan panas harus seperti apa? Dengan kondisi lingkungan yang dingin, adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan dingin harus seperti apa? Atau dengan kondisi lingkungan yang kering, begitupun adaptasi dan cara penyesuaian dirinya seperti apa. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Baiklah, kita cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ini adalah penyesuaian terhadap struktur alat tubuh hewan tersebut berdasarkan lingkungannya ya. Nah, yang pertama dilihat dari struktur gigi ya. Struktur hewan pemakan daging tentunya akan berbeda dengan hewan pemakan rumput atau pemakan segala. Nah, yang pertama ini yang kita bahas adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Nah, contohnya ya, dan juga harimau, ikan hiu ya. Yang berikutnya, struktur gigi yang berikutnya yaitu kelompok hewan pemakan daging dan tumbuhan atau kita kenal omnivora. Nah, ini memiliki susunan gigi yang terdiri dari gigi seri, gigi tarik, dan kemudian pengelompoknya yaitu pemakan tumbuhan atau kita kenal dengan herbivora. Ini memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Contohnya sapi, kuda, dan kambing. Nah, setelah struktur gigi, kita akan bahas bentuk paruh. Ini ada beberapa contoh burung dengan paruh yang berbeda. Tentunya ini fungsinya juga berbeda. Kita lihat ini burung kanari, paruh burung pemakan biji-bijian ya, berbentuk pendek karena burung kanari ini makanannya biji-bijian. Nah, bentuknya pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Kemudian ini burung elang. Nah, paruh burung pemakan daging ini terlihat kokoh ya, runcing dan tajam, serta agak melengkung. Ini berfungsi untuk merobek daging mangsa. Selanjutnya, bebek. Nah, paruh unggas pemakan cacing ini berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir pada bagian pangkalnya. Nah, hal ini berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan juga untuk menyaring makanan dari lumpur. Kemudian ini adalah burung pelikan. Burung pelikan ini pemakan ikan dengan bentuk paruhnya yang panjang dan berkantung yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Selanjutnya, burung kolibri. Nah, burung pemakan madu dan nektar ini memiliki paruh yang kecil dan panjang. Digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Kemudian, burung pelatuk. Paruh burung pemakan serangga ini berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Selanjutnya adalah bentuk kaki. Ini kaki burung pemakan daging dimiliki oleh burung elang ya, memiliki bentuk yang kokoh dan memiliki kuku tajam. Ini berfungsi untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Kemudian jenis burung perenang ini dimiliki oleh bebek ya. Memiliki kaki berselaput ini memudahkannya mendayung
di air ya, atau sebagai alat dayung, berguna untuk berenang dan berjalan di lingkungan yang berlumpur. Kemudian jenis burung pemanja. Nah, burung pelatuk memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Struktur tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Nah, berikutnya adalah kaki pengais, memiliki cakar dengan 3 jari ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Ini berguna untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contohnya adalah pada ayam. Kaki ayam jantan dilengkapi dengan jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Selanjutnya adalah bentuk mulut. Nah, serangga ini ya, belalang memiliki bentuk mulut pengunyah. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap. Lalat memiliki bentuk mulut penjilat. Dan nyamuk memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Selanjutnya adalah yang terakhir, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama ini ada unta ya. Unta ini merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering ya. Untuk dapat bertahan hidup, unta melakukan beberapa penyesuaian. Di antaranya, punduknya berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi ya. Kemudian telapak kaki yang lembut memudahkannya berjalan di atas tanah berpasir. Selanjutnya, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Dan ciri khusus berikutnya adalah terdapatnya rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke dalam mata. Yang kedua, ini untuk kondisi lingkungan yang dingin ya, beruang ya. Beruang kutub ini hidup di daerah dingin atau sangat dingin ya, yaitu di kutub. Nah, untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, di antaranya memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu ya, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kemudian kelelawar. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya dengan menggunakan pantulan bunyi. Hewan berikutnya adalah burung hantu. Ini memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam dan peka untuk mencari pemangsa pada malam hari. Hewan berikutnya adalah lumba-lumba dan paus. Ini memiliki alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Hewan berikutnya adalah cecak dan tokek ya. Ini dapat melindungi diri dari pemangsa dengan 2 cara. Yang pertama, telapak kaki yang memiliki perekat sehingga mudah merayap di dinding. Dan selain itu memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekor ya untuk mengelabui pemangsa. Hewan berikutnya adalah bunglon. Ini memiliki kemampuan yang dinamakan dengan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Ini tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkan untuk mendapatkan mangsa. Hewan berikutnya yaitu walang sangit. Walang sangit ini dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya adalah landak.
Landak ini memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin. Ini untuk menakuti musuh dan melindungi diri pemangsa. Hewan berikutnya yaitu kalajengking. Ya, ia memiliki sengat beracun pada bagian ekor untuk menyerang musuh. Nah, sedangkan cumi-cumi ini mempunyai ciri khusus dengan menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari dari pemangsa. Nah, hewan berikutnya adalah ikan buntal. Ya, ikan ini memiliki kemampuan menggembungkan tubuhnya untuk melindungi diri. Selain itu, ikan buntal juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, hewan terakhir yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu terenggiling dan kaki seribu. Memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulungkan dirinya sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, pembelajaran tentang penyesuaian diri makhluk hidup pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, dapat kalian tanyakan langsung melalui tulis di kolom komentar. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.